Aduh, saya bilang kali ini saya di Orde Baru saya ikut, tapi nggak serusak ini bangsa ini nih. Ini nggak serusak ini bangsa ini. Nah, ya kalau korupsi di BUMN udahlah, itu udah betul-betul. Saya udah bulan Juni 2019 saya menyatakan 2019 pasti terbuka. Akhir tidak mungkin dia tidak terbuka karena saya tahu sampah di dalam. Orang tanya apa sih? Coba bayangkan, hebatnya pemerintahan sekarang. Itu utang BUMN tahun 2014 itu kira-kira 2.300 triliun. Sekarang mendekati 5.000 triliun. Jadi dalam 70 tahun utang ditumpuk sama dengan menambah utang 5 tahun. Ya mudah-mudahan nanti periode kedua tidak menambah dua kali lipat lagi. Ya. Utang pemerintah juga demikian. 2 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Tapi setiap kita kritik itu enggak. Jadi menurut saya ini ada apa di bangsaku ini? Dan saya kasih tahu juga rakyat, Anda tidak punya hak lagi protes apabila Anda menyatakan tarif listrik naik, BPJS naik, tarif tol naik, harga gas naik. Karena Anda sudah menjual suaranya. Jual beli. Jadi bagi yang pernah menerima amplop karena pilkada, pilpres apa segala, Anda sudah kehilangan hak mengeluh penderitaan Anda. Karena Anda sudah menjual suara Anda. Clear. Ya. Jadi kasih tahu umat kita kalau Anda sudah jual, Anda kehilangan hak. Tidak boleh protes kalau listrik naik karena Anda sudah menjual 200.000, 300.000 pada saat pilpres. Clear. Nah, jadi kita juga mendidik rakyat Jadi mohon maaf ulama-ulama ingatkan mereka, jadi jangan mengeluh. Kalau mengeluh tambah dosa kau, udah disogok malah mengeluh pula. Ya kan? Udah terima sogokan mengeluh. Ya nggak bisa, udah terima pasrah aja. Karena faktanya demikian. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kenapa korupsi terjadi? Biangnya begini. Ini yang menentukan negeri ini adalah para cukong kekuasaan. Cukong kekuasaan hanya itu-itu aja orangnya. Penguasanya ganti-ganti, cukongnya tetap. Cukongnya tetap. Dan cukong itulah yang merampok setiap saat. Dan kita tahu etnisnya sama. Itu aja terus. Nah, itulah yang membiayai partai, membiayai kota parpol, membiayai pilpres, membiayai pilkada. Itulah. Terus sampai kapan kita menyerahkan negeri ini kepada para cukong kekuasaan? Selama rakyat masih mau disogok, maka Anda serahkan negara ini kepada cukong kekuasaan. Clear. Itu tunjukkan saya bupati atau gubernur atau wali kota yang terpilih bukan karena cukong kekuasaan. Mungkin hitung jari. Daerah Kalimantan pasti yang menang adalah yang disponsori perusahaan tambang, perusahaan HPH, perusahaan perkebunan. Yang di daerah umpamanya, ya kalau Anies itu kecelakaan aja. Nah, yang daerah-daerah kota itu pasti perusahaan real estate. Nggak ada yang lain. Terus kita mau mengharap ke penegak hukum. Udahlah. Tambah sakit hati kita. Benar. Saya katakan dulu, saya hampir 2 tahun tuh persoalkan tenaga kerja asing, dan saya sudah diancam oleh pimpinan Wereng Coklat. Anda 2 pilihan. Apakah Anda mau berhenti bicara atau pilih ditangkap? Saya bilang, bapakku perintis kemerdekaan 26 kali dipenjara oleh penjajah. Alhamdulillah saya belum, saya pilih ditangkap. Karena bagi saya, satu lapangan kerja bangsa saya yang mampu dikerjakan bangsa saya dan diserahkan kepada asing adalah pengkhianatan. Itu bagi saya. Itu. Takbir. Jadi kalau ada jenderal yang menyatakan demi investasi maka tenaga kerja asing, maka saya tanya apakah Sabta Marga orang itu masih ada. Itu
Clear. Tapi kita hormati terus. Kemarin malam bicara moral. Moral di sana ngerampok kiri kanan bicara moral. Nah, itu kita harus punya sikap. Negara ini kita harus selamatkan. Tidak ada jalan lain. Korupsi terjadi karena oligarki kekuasaan dibangun. Ini hati-hati dengan Omnibus Law ini. Omnibus Law ini saya minta kita awasi, satu kemungkinan besar akan memperpanjang semua izin tambang yang sudah habis dan harusnya balik ke negara. Itu mungkin dilegalkan. HPH yang sudah habis juga akan dilegalkan. HGU yang habis akan dilegalkan. Itu namanya mengobjektifkan kepentingan subjektif. Jadi itulah saya orang di kementerian, gampang Pak, terlalu bodoh itu kalau ditangkap korupsi. Gampang sekali, karena apalagi sekarang, karena gampang sekali. Coba saya kasih contoh, Pak siapa? Ahmad. Pak Ahmad, Pak Habib. Saya umpamanya dirut Pertamina. Pak Ahmad mau mensuplai minyak ke saya, terus saya dukung Habib karena ada kong kali kongnya, gitu kan, kira-kira gitu. Padahal Bapak paling bagus. Apa cara saya mengalahkan Bapak? Maka saya bikin bahwa risiko bisnis Bapak jauh lebih tinggi dari Habib. Maka saya bebas hukum, saya dapat kong. Gampang. Itu namanya mengobjektifkan kepentingan subjektif. Dan itu yang berlaku sekarang. Semua hal dilakukan seperti itu. Enggak ada satupun. Enggak ada satupun yang tidak dilakukan. Nah, kalau saya mau buka semua ini, aku tahu semua kelakuan kalian. Dan saya tahu bahwa kalian ini lagi menikmati jabatan. Orang bilang, pemimpin kita bersih kok. Oke. Saya ingin cerita, saya bilang. Dulu ada saudara saya, di kampung saya, di Pindrang sana, Sulsel itu, ada koordinator pencuri sapi. Tahun 80-an yang kaya pencuri sapi di sana. Tapi nggak pernah mencuri. Dia namanya bagus karena tiap nyumbang ke masjid, nyumbang kemana-mana gitu. Tapi koordinator pencuri sapi. Nah, jangan sampai negara ini dipimpin oleh banyak koordinator pencuri sapi. Ya, kalau menyatakan tidak korupsi, iya. Tapi yang dapat nama, dapat kekuasaan, dapat apa, dijemput, dihormati, kasih karpet merah adalah koordinator pencuri sapi. Ya, jangan sampai kita dipimpin oleh koordinator pencuri sapi. Karena kalau koordinator pencuri sapi lebih bahaya daripada pencuri sapi. Kalau pencuri sapi bisa kita tangkap. Tapi koordinator pencuri sapi menyatakan terus, aku bukan pencuri gitu. Tapi koordinator aja. Gitu. Yang bayarin amplopnya kalau nyumbang pencurinya. Yang bayarin pesawatnya pencurinya. Yang bikin relawan-relawan pencurinya, yang bikin pencurinya dia nggak ini, tapi dia menikmati. Gitu. Nyiapkan panggung, nyewa artis apa segala, pencuri sapinya. Gitu. Jadi saya lebih senang pencuri sekalian jadi pemimpin daripada koordinator pencuri sapi. itu perumpamaan saya yang, dan kelihatannya saya ingin bicara sekarang negeri ini gimana kira-kira memperbaikinya ke depan. Kalau boleh diizinkan, saya bilang begini aja. Parpol sudah berubah menjadi tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Ya, kalau ada yang membantah, saya ini orang pernah di Senayan juga. Jadi saya itu macam-macam pekerjaan saya. Di birokrat lama, pernah di MPR DPR, ya. Tapi lebih happy di jalanan. Nah, jadi apa yang kedua? Saya bilang begini. Mari kita dorong satu, bahwa partai politik itu harus dibiayai negara dan parpol tidak boleh lagi mencari uang. Hitungan saya paling 20 triliun Pak. Daripada dia merampok 2000 triliun, mending biayai 20 triliun. Tidak boleh lagi ada biaya selain itu. Anggota DPR tidak boleh ada kampanye, tapi kampanye kayak DPD saja. Disiarkan oleh lembaga ini. Sehingga bukan lagi orang kaya yang harus jadi DPR atau sponsor para cukong. Nah, tapi ini pasti ada perlawanan para cukong karena cukong selalu ingin berkuasa. Nah,
Yang kedua, saya lagi berpikir sangat mendasar. Apakah perlu kita pikirkan? Karena saya pelajari begini, dengan tim itu, hampir semua negara yang bisa menunjukkan keadilan dan kemakmuran adalah negara yang memisahkan kepala negara dengan kepala pemerintahan. Hampir semua. Singapura iya, Prancis iya, hampir semua negara yang memisahkan itu. Nah, mungkin kita harus berpikir merubahlah bahwa kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat, kepala pemerintahan dipilih oleh DPR saja. Nah, sehingga kepala negara punya legitimasi tapi nggak punya kekuasaan eksekusi. Kepala pemerintahan punya kekuasaan eksekusi tapi tidak punya legitimasi rakyat, sehingga saling mengawasi. Nah, semua lembaga negara itu dibawa kepala negara. TNI, polisi, kejaksaan, BUMN, kemudian KPK, BPK, apa segala dibawa kepala negara, bukan dibawa kepala pemerintahan. Karena kalau dibawa kepala pemerintahan, maka dia bisa gunakan alat negara ini untuk kepentingan dirinya. Oke? Kepala negara juga tidak bisa menggunakan ini karena tidak ada kekuasaannya apa-apa. Nah, itu menurut saya perlu kita pikirkan untuk memperbaiki. Ini hipotesa saya, supaya cukong kekuasaan juga adalah tidak lagi ingin terlalu ngapain gua biayai kepala pemerintahan, dia bisa membiayai ini. Nah, dan anggota DPR di mungkin paling enak di dunia itu adalah anggota DPR di Indonesia. Kenapa? Anggota DPR tidak punya tanggung jawab apapun. Dia yang menyetujui BPJS naik, tapi dia marah-marah. Dia yang menyetujui subsidi LPG terbatas, terus habis itu marah-marah. Ini sebenarnya kalian, dan tidak ada pertanggungjawaban apapun. Dan anggota DPR nggak usah banyak-banyak dengan sistem ini. 9 orang aja lah. Kenapa? Sistem pengambilan keputusan itu sistem fraksi. Tergantung ketua umum. Jadi nggak ada gunanya banyak-banyak digaji itu. Udah 9 orang aja lah. Daripada 560. 560 pakai nyiung-nyiung semua kalau lewat kayak. Nah, jadi ini adalah pseudo demokrasi. Jadi kesimpulan saya, menghentikan korupsi pintunya adalah potong hubungan calon penguasa dengan para cukong kekuasaan, dan cukongnya tidak nyampe 10 orang. Itu ini. Jadi kalau nanti saya ketemu bapak-bapak masih juru bicara para oligarki kekuasaan, ya apa boleh buat, kita berbeda jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya